Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Umaira, NPM 2408107010099. Pada video ini saya akan mendemokan program saya yang dimana berjudul Sistem Penumpang Bus Transkutaraja. Program ini dibuat berdasarkan instruksi soal, yaitu setiap penumpang memiliki saldo awal sebanyak 10.000 dan bus memiliki kapasitas maksimal 40 penumpang. Dan tempat duduk dibagi menjadi 3, yaitu ada prioritas, biasa, dan juga berdiri. Selain itu, penumpang dikategorikan sebagai prioritas apabila berusia di atas 60 tahun, di bawah 10 tahun, atau kondisi yang sedang hamil. Selain mengikuti rules tersebut, saya juga menambahkan beberapa fitur tambahan sesuai dengan instruksi soal yang memperbolehkan kreativitas. Di sini saya menambahkan sistem top up saldo, validasi input angka, pengecekan duplikasi data, dan penolakan jika saldonya tidak cukup atau busnya penuh. Nah, baik, program ini ada 3 file, yaitu pertama ada penumpang Java yang dimana untuk mempresentasikan objek penumpang, ada bus Java untuk mengelola data penumpang dan aturan kapasitas. Lalu juga ada test bus yang dimana ini tuh sebagai kelas utama tempat program ini dijalankan. Baik, saya akan mulai mendemokan program ini dengan langkah pertama, kita compile terlebih dahulu. Ini adalah tampilan menu utamanya. Terdapat pendapatan, yang dimana pendapatan ini akan bertambah jika ada penumpang yang naik, dimana harganya 2.000. Jadi setiap ada penumpang yang naik akan bertambah 2.000. Terus ada menaikkan penumpang, ada turunkan penumpang, ada melihat data bus, dan juga top up saldo. Dan yang terakhir ada keluar. Menu ini dibuat menggunakan looping while true, sehingga program tetap berjalan sampai user memilih opsi keluar. Ini juga menunjukkan pemanggilan metode antar kelas di dalam sistem. Kelas test bus di sini berperan sebagai interface pengguna, sedangkan segala logika ada di kelas bus. Ini adalah contoh encapsulation karena user hanya menggunakan fitur tanpa mengetahui proses internalnya. Saya akan mencoba memilih menu pertama, yaitu menaikkan penumpang. Sebelumnya, di sini ada beberapa data yang harus diisi seperti ID, nama, umur, dan status hamil. Saya akan memasukkannya. Di sini akan menampilkan pesan penumpang berhasil naik. Dan program ini membuat objek baru menggunakan konstruktor di kelas penumpang. Sebelumnya juga konstruktor ini otomatis memberikan saldo awal 10.000 sesuai dengan ketentuan soal. Jadi setelah dibuat, objek ini dikirim ke metode naik penumpang di kelas bus. Saya akan memasukkan beberapa penumpang lainnya dengan ID 2, namanya 20. Saya juga akan memasukkan lansia di sini. Dan juga anak yang di bawah umurnya 10 tahun. Kasih contoh di sini dengan membuat ID yang sama. Di sini akan keluar penumpang dengan nama atau ID-nya sudah ada. Karena saya melakukan beberapa fitur tambahan yang dimana jika ID atau namanya sudah ada, ditolak. Ini juga merupakan bagian dari exception handling logic agar datanya tidak bentrok. Nah, di sini saya juga ada validasi jika saldonya lebih kurang daripada 2.000, penumpang tidak bisa naik. Jadi, yang harus dilakukan pada penumpangnya adalah dengan top up agar bisa naik. Jadi pada tahap ini ada beberapa konsep OOP yang dimana ada abstraction, pengguna tidak perlu tahu cara menentukan tempat duduk, cukup input data. Ada encapsulation, saldo dibuat private, hanya bisa diubah lewat metode kurangi saldo dan tambah saldo. Lalu ada metode behavior yang dimana logika penempatan kursi terjadi di naik penumpang. Saya akan melihat data yang sudah saya isi dengan memilih menu ketiga. Bisa dilihat di sini
sudah ada database-nya. Ada beberapa kategori. Di sini ada prioritas, ada biasa, ada berdiri. Yang dimana penumpang prioritas ini maksimalnya 4, dan yang biasa ini maksimalnya 16, dan berdiri ini maksimalnya 20. Apabila di prioritas dan biasa sudah penuh, penumpang akan dipindahkan ke kursi berdiri. Nah, tampilan ini dihasilkan oleh metode toString yang saya override di kelas bus. Ini merupakan contoh polymorphism melalui overriding, karena saya mengubah cara default Java menampilkan objeknya agar lebih informatif. Dan bisa dilihat kan bagian bawah ini ada total penumpang dan pendapatan bus yang otomatis bertambah setiap kali penumpangnya berhasil naik. Nah, sekarang saya akan tes fitur keempat, yaitu top up saldo. Nah, di sini kita diminta untuk memilih nama penumpang yang ingin mengisi Kalisa ingin 2. Nah, akan menampilkan pesan top up berhasil, saldonya telah diperbarui. Ketika saya memilih nama penumpang dan mengisi nominal top up, program akan memanggil metode tambah saldo pada objek tersebut. Ini menunjukkan bahwa setiap objek memiliki data dan perilaku sendiri, state plus behavior, dan dapat berubah setelah dibuat sesuai prinsip OOP. Dan di sini kita bisa ngecek apakah benar top up-nya berhasil dengan memilih fitur yang ketiga. Bisa dilihat bahwa berubah, yang dimana sebelumnya 8.000 sudah bertambah menjadi 10.000. Sini saya akan menurunkan penumpangnya dengan memilih fitur kedua. Nama penumpangnya ya. Akan menampilkan pesan penumpang berhasil turun. Terima kasih telah menggunakan bus ini. Pada fitur ini, objek penumpang dihapus dari array penyimpanan di kelas bus, menunjukkan bagaimana objek dikelola selama runtime. Dibuat saat naik, digunakan dan dihapus saat turun. Ini menggunakan siklus objek dalam OOP, yaitu dibuat, digunakan, dan juga dihapus. Lalu saya akan menjelaskan batas kapasitasnya. Jadi, jika saya sudah mencoba menambahkan penumpang sampai 40, program akan menolak dan menampilkan pesan bahwa busnya sudah penuh. Ini menunjukkan bahwa logika sistem transportasi diterapkan dengan benar pada program. Kenapa sudah penuh? Karena pada sistem ini hanya boleh maksimal 40, yaitu 4 kursi prioritas, 16 kursi biasa, dan 20 berdiri. Maka, jika ingin menaikkan penumpang lagi, kita harus menurunkan penumpang tersebut dengan memilih fitur nomor 2. Nah, jadi program ini tuh telah berhasil mengimplementasi konsep OOP seperti kelas dan objek, yaitu penerapannya penumpang dan bus dibuat dengan objek sebagai objek, lalu ada constructor yaitu mengisi saldo awal dan atribut, lalu ada encapsulation yaitu adalah atribut private plus getter or setter, terus juga ada abstraction yaitu pengguna tidak bisa melihat logika penempatan kursi, lalu ada polymorphism yaitu override method toString, lalu ada metode naik penumpang, turunkan penumpang, dan juga top up saldo. Lalu ada static final yaitu ongkos bus dibuat sebagai konstanta, lalu ada array collection menyimpan daftar penumpang, lalu juga ada validasi plus error handling yaitu input angka, saldo kurang, dan duplikasi. Nah, jika ingin keluar kita bisa menekan menu yang kelima dengan menampilkan terima kasih, sampai jumpa kembali. Dengan demikian, program ini tuh tidak hanya berjalan sesuai aturan sistem transportasi bus, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip OOP secara nyata. Sekian presentasi program ini dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.